KBBI. Wih, terlalu rewit kau KBBI. Loh, salah itu. Astaga. Kok pengakuan? Gitu. Wan, jangan pura-pura bodoh lah. Aduh, sebentar Bang Thomas. Biar dia konsentrasi dulu nih. Silakan. Ini bahasa Indonesia loh ini. Ya memang. Otoritas tertinggi dari leksikografi bahasa Indonesia itu terletak di mana? Saya tanya. Terletak di mana? Otoritas tertinggi dari karya leksikografi bahasa Indonesia terletak di mana? Di Jonggol. Loh. Tadi ini dia orang nanya, nggak adakah Allah gini Bang Ardi? Tadi ini dia orang nanya, nggak ngerti adakah bahasa Allah Indonesia. menurunkan hadis? Jawaban tanpa jeda. Ini Oh, ditanya nggak bisa gitu jawab. aja, muter. Nggak bisa jawab. Takut, Nah, iya Pak De, takut, takut, nggak bisa jawab. Takut, nggak bisa Sudah jawab. dikasih jawaban. Mencret, nangis. Takut pas Nangis. turun saya kan. Tuh, coba lihat itu coba lihat itu tuh, host, coba besarkan diri host. Ini aku ajarin, tuh, legitimasi coba baca. Di sini kau teruskan saya. Baca dulu itu loh, baca itu legitimasi, gedein sendiri host. Tuh kau baca tuh legitimasi itu apa? Silakan. Sakit mata. Coba baca. Keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud atau kesahan, kesahan gitu. Nah, di mana? Oke, di mana ada kata pengakuan di situ? Ada nggak? Ada. Mencret. Mencret. Ayo mana pengakuan? Katanya pengakuan. Mana? Ayo, mau lari, mau kabur, mau nangis. Kau nangis, bilang bom, nangis, curhat ke bom, saya nggak bisa jawab legitimasi bom, nangis. Mencret kan? Mencret. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus? Ayatnya yang saya minta ya. Di mana Yesus memberikan legitimasi penulisan kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes kepada Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Silakan. Gak ada. Di Wahyu. Hah? Apa? Yohanes diperlihatkan. Enggak, saya tanya ayatnya dulu. Ayatnya, sebutkan ayat dulu, baru nanti kita bukakan. Silakan. Sebutkan ayat. Yang saya tanya ayat pemberian legitimasi dari Yesus kepada murid-muridnya untuk menulis kitab. Ingat ya, untuk menulis kitab. Nah itu mana? Nangis, macet, bilang bom, takut. Ayo, ampun Ardiansa, ampun Ardi, nggak ngerti aku. Ampun Ardi, aku nggak ngerti legitimasi, ampun Ardi, gitu. Ribut sekali kau. Nangis, curhat. Ayo, mau jadi tamu, mau jadi pembantu? Kamu kan? Oke, silakan dijawab. Takut. Kabur. Mulai nangis, gak bisa jawab. Gak bisa jawab kan? Jawab. Bendera putih. Jawab pertanyaan saya. Saya baru satu pertanyaan loh Pak Disugi. Yang 16 pertanyaan lagi saya serahkan kepada Pak Disugi, saya serahkan kepada teman. 16 pertanyaan Pak Disugi. Saya baru satu pertanyaan. Hah? 9 ayat 15. Baca nanti saya baca. Loh, tidak percaya. Enak. Baca. Takut. Loh, kok takut gimana sih? Kabur. Oh, nggak bisa baca. Oh, buta huruf, nggak bisa baca. Takut. Nggak bisa baca. Buta huruf kayak Yohanes, gitu. Buta huruf kayak Mama. Yohanes itu loh. Coba bacakan kisah para apostolos berapa? Berapa? Kisah 9:15. Apa isinya? Kau yang baca botol, kenapa kau yang baca?
Saya yang tanya, kau sebutkan. Nah itu dibaca host. Ya udah host, silakan besarkan. Kita ngalah, Kalau kita saya ngalah. bacakan nanti. Ini udah diem kau diem nih. Silakan host, besarkan diri. Baik kali hostnya ya. Baik kali hostnya, silakan. Apa itu? Kisah para Apostol 9 nomor berapa? 15. 15. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja dan orang Israel. Apa ini kucluk? Gak nyambung, gagal, gak nyambung. Sudah, kau sudah, giliranmu sudah. Gak nyambung kok. Apa? Mana Giliranmu legitimasinya? Legitimasinya mana? Sudah, giliranmu selesai sudah. Lo enggak, legitimasinya mana? Enggak di ayat tadi yang saya baca. Bibel lagi. Yang saya baca di ayat tadi. Ini kan sudah. perintahnya kepada Ananias nih. Emang Sudah ada di dikasih. Ananias? Sudah dikasih. Sudah dikasih jawaban. Itu kepada Sudah. Ananias itu, Bang. Kepada Ananias. Kepada Petrus. Itu kepada Markus, Ananias. Yohanes, Matius mana? Lukas. Ini Ya, kepada yang saya Ananias. tanyakan, yang saya tanyakan kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya nggak tanya Ananias. Ini saya bantu jawab nih, saya bantu. Diam dulu. Saya nggak suka. Dengarkan. God, dengerin ya. Thanks ya. Saya di sini yang punya room, ya. Iya, Saya saya di bantu sini, jawab, boleh yang saya nggak? di sini rumah saya. Ini rumah saya. Saya kan Ini rumah saya. Kabur. Ini Takut, rumah takut. saya. Takut Ya. kau kabur. Boleh nggak saya bantu? Oh, boleh sekali kok. Silakan kau ngomong. Thanks God. Coba ngomong. Oh, diem, nggak mau ngomong. Ya udah, sekarang Bang Wan, silakan ngomong. Silakan. Mana dalilnya Yesus memberikan legitimasi penulisan kitab? Ingat ya, yang saya tanyakan legitimasi penulisan kitab kepada 1. Matius, 2. Markus, 3. Lukas, 4. Yohanes. Saya nggak tanya Ananias. Jawab. 2 Petrus 3 ayat 15. Host, tolong dibuka host. 2 Petrus 3. Jedar. Jedor. Host, tolong dibuka host. Oke, 2 Petrus berapa? Nangis kau malam ini saya bikin Nangis. Nangis. 2 Petrus 3. Balik kau ke ibumu malam ini. Itu ayam goreng. Sabar dulu. 2 Petrus 3 berapa? 15. 15. Oke, host, tolong perbesar diri, host. Nah, coba dibacakan. 2 Petrus 3 15. Bawah terus. Jauh. Anggaplah kesebaran Tuh 2 Tuhan Petrus. kita sebagai kesempatan bagimu untuk 2 beroleh Petrus 3 selamat, seperti juga Paulus saudara 15. kita yang kekasih 15. telah menulis kepadamu menurut hikmat dikaruniakan kepadanya. Apa ini? Paulus, Anggaplah yang ditanya kesabaran Yohanes. Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus. Yohanes yang ditanya, bodoh. Saya nggak tanya Paulus sudah. Jediar, malu. Malu, nangis. Ini siapa sih yang naikkan lagi? Coba saya tanya moderator, yang naikkan ini siapa? Coba. Yang naikkan ini siapa? Udah diturunin kok dinaikkan lagi loh. Kalau sudah diturunin jangan dinaikin lagi. Oke, lanjut, Bang Wan. Itu Paulus ya, betul ya? Tulisannya ada nggak Paulus di situ? Ada nggak? Ada. Mana? Yang saya tanya legitimasi penulisan kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes kepada Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Mana? Ada banyak. Ya, mana ayatnya? Silakan. Tunggu. Silakan. Standby host. Standby ya. Ya, silakan. Mampus mencret. Bom. Aku disiksa di roomnya Ardi, Bom. Matius. Tolong, Bom. Berapa? Matius 10 ayat 1 dan 4. Jedar. Matius 10. Coba kita buktikan. Matius 10 ayat 1. Jedar. Ayat 1 sampai 4 ya. Oke, Matius 10 ayat 1 dulu, host. Coba dibaca, host.
Aku nggak kelihatan nih. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, nama ke-12 rasul itu bukan disuruh nulis. Asam lambung. Mana disuruh nulis? Coba baca terus, Sos. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Apa ini? Anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Filipus. Itu legalatifnya. Dan apa? Legalatif. Mana legitimasinya? Mana legitimasi penulisan? Mana tulisan tulislah itu mana? Mana lu? Mana? Ini mah nyuruh orang jadi dukun. Mana tulislah gitu mana? Mana ada tulislah wahai Markus, Matius, Lukas, Yohanes, ada nggak? Nggak ada. Itu nyuruh jadi dukun. Nah, kan? Mana? Ini Matius 16. Pindah lagi. Mati kita. Matius berapa? 16. Udah Wan, bendera putih aja lah Wan. Matius berapa? 16, 19. 16, 19, oke. Mana. Bacakan Ros, gak kelihatan Ros. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini Petrus. Mana tulisannya? Petrus itu. Mana tulisannya? Mana tertulis? Lukas, Matius, Yohanes, Matius, Markus. Tulislah mana? Hah? Legitimasinya. Loh, mana? Ayo. Petrus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Minum obat Petrus, penembak misterius. Minum obat. Mencret. Oh, malu dia. Oh, ampun Ardiansa. Kepalaku mau pecah Ardiansa. Mampus. Malu kan dia? Malu. Yeremia, mana ada Yeremia kucluk. Matius, Markus, Lukas, Yohanes gak ada di situ. Dasar kucluk pembohong. Gagal. Sudah. Malah. Jawaban sudah saya jawab. Mana? Pertanyaan Mana? siapa lagi tadi 16? Enggak, mana jawabannya? Mana? Apa jawabannya? Sudah dikasih jawaban legitimasi. Mana tertulis Lukas, Matius, Markus, Yohanes, tulislah ini. Mana? Ayo. Nangis, bilang Elia, aku nggak bisa jawab di rumah sobat Bang Ardi. Ngarang. Macet, malu kan? Malu. Kecuali kalau kau nggak punya malu. Kau jadi hewan aja kalau nggak punya malu. Mana pernyataan Muhammad suruh? Jawab dulu dong. Suruh buat hadis mana? Kenapa nggak jawab? Kenapa nggak jawab? Mana pertanyaan? Kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa? Jawab dulu. Malu dia udah malu. Titit. Mau jadi tamu atau mau jadi pembantu? Saya hitung sampai 3. 1. Mana 2. Takut. Tuh nggak bisa ngomong kan dia kan? Nggak bisa ngomong. Jadi pembantu. Ayo coba mute dulu pembantu mute dulu. Pinter. Pembantu buka mute. Pinter. Mute lagi pembantu. Suruh buat hadis. Buka mute pembantu. Pinter. Mute lagi pembantu. Mute dulu dong. Mute dulu, pinter. Tila pembantu nurut banget. Memang pembantu itu idealnya memang harus nurut sama majikan. Ketika majikan mengatakan di mute, maka pembantu harus nge-mute gitu loh. Ketika majikan mengatakan buka mute, buka.
Buka mute pembantu. Maka pembantu harus buka mute. Ketika majikan mengatakan begini, pembantu siap paman. Tolong kau pergi ke pasar. Beli apa? Beli sendal. Siap paman. Oh, beli sendal. Beli sendal dia. Ya. Serius. Tanya aja tajam. Saya hitung pertanyaan dia. Saya hitung Pak D, pertanyaan dia ada 17 Pak D. Ada 17. Semua, kan? Terjawab semua sama Pak D. Terjawab semua tuntas tanpa jeda. Giliran ditanya mencret. Mencret. Nah, kan? Makanya jangan terlalu gini loh teman-teman ya, izin ya. Atau gini deh, lain kali aku tulisin gini, host, tolong ditulis host. Yang bodoh dilarang naik, bisa nggak? Bisa. Nanti ditulisin gitu. Yang bodoh dilarang naik. Nggak ada yang pinter. Gimana? Wah, ini nggak ada mainan. Iya. Heran kadang sama teman-teman. Maksudku gini loh teman-teman, ya Kristen, alian oten-oten. Maksudku itu, kalau kalian memang belum menguasai Bible Anda, belum siap untuk berdiskusi lintas agama, ya kan? Baik itu ditanya maupun bertanya, baik itu bertahan maupun menyerang, kalau kalian belum menguasai, mbok ya sadar diri gitu loh. Sadar diri, ini lawannya Pak Desuki, ini Bible berjalan, tulisannya tuh, lihat. Bible berjalan loh, Pak Desuki itu hafal di luar kepala. Sampai nggak ada di kepalanya, saking di luarnya. Coba. Bayangkan coba. Lawanmu itu Pak Desuki. Mbok ya, aduh, mikir gitu loh, mikir. Heran sama kalian itu. Kenapa sih kalian itu kok semangat tinggi gitu kan? Seolah-olah mau menyerang Islam gitu kan, giliran ditanya balik satu pertanyaan itu loh, satu nggak bisa jawab, lari ke Matius lah, lari ke kisah para rasul, Petrus lah, malah lari ke Yeremia katanya Pak D. Emang mau nyari apaan di Yeremia? Woi, kuculuk, mau nyari apaan? Yeremia nggak ada, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus saja belum ada. Gimana lain? Aduh, lanjut Pak Desuki. Dah, saya puas. Ingat ya slogan kami ya. Slogan kami. Anda stres, kami puas. Sekiranya aja tajamnya setengah mati kayak silet. Pak D kok tumben suaranya kecil Pak D? Mencret. Pak D tumben suaranya kecil, kenapa? Mas, saya nih headsetnya beda yang saya pakai. Assalamualaikum Pak Desugi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak Desugi. Pak De, izin turun. Siap, Ardi. Apa? Siap, Abah. Masya Allah, siap. Sekarang gimana suaranya? Kenceng. Bagus. Hah, suaranya gimana bagus, sekarang? Bagus. Udah bagus. Bagus. Soalnya. Sehat selalu semuanya. Semoga alhamdulillah sehat walafiat, Bang. Makasih Pak Abah, makasih. Ya. Support semuanya. Siap. Apa? Pispot? Gimana? Hotspot kali. Ya, apa tadi pispot semuanya gimana? Maksudnya pispot? Support. Oh, sport, olahraga. Siap. Biasa. Sport, olahraga. Tes. Siap. Ada. Okay. Siap Pak Abah, makasih ya. Izin turun. Siap. Assalamualaikum. Siap, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Timbul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Mana Pak? Ada yang mau disampaikan Pak? Silakan Pak. Ya cuman nanya, Yesus itu bukannya anak durhaka ya? Nggak boleh gitu Pak.
Loh iya, masalahnya kan Yesus punya ibu tak? Punya bapak apa nggak punya? Iya, jangan bilang gitu. Masalahnya nanti iya. Ini Itu gak enak gitu loh. Nggak ada Kristennya soalnya, Pak. Enggak, tadi yang nanya tadi itu loh Cuman saya bilang kalau benar Yesus itu punya ibu sama bapak. Terus yang nyabut nyawanya ibunya sama bapaknya itu siapa? Ya nanti nanya sama Kristen. Ini belum Nanti ya Pak ya, nanti kita bantu tanyakan ya kalau ada Kristen yang naik ya Pak ya. Terima kasih Pak Timbul. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Timbul ya. Tapi sejauh ini belum ada yang bisa jawab Pak. Om Zetren, malam Om Zet, abang Om Zet. Kang Cam tidur ya? Bener sih tidur. Kang Chan, monitor Kang Chan, tidur Kang Chan. Kang Cam tidur ya? Iya paman. Oh ya udah lanjut. Udah ganti lagi Pak Desugi itu apa namanya headsetnya banyak kali. Headsetnya banyak kali. Tadi yang headset harga murahan itu yang saya pakai. Nggak pakai Sekarang kayak pakai yang ini. Nah, yang langsung gini. apa itu mereknya Pak D? Garmin. Oh Garmin. Punya aku. Garmin maksudnya Garmin. Bukan Garmin. Garnier. Punya aku nggak mau kenceng ya. Apa Rexus punya aku. Coba kalau mau kenceng Ya, coba dipakai ini sambil naik motor Mas. Jangan cuma pakai headset aja. Harus pakai ini juga. Soundcard. Ini ha. Oh radio. Oh radionya keren nih. Ini kalau mau tertawa pakai remote. Oh begini. Iya. Itu merek cap 2 roda ya Pak De? Berangan. Itu kan rodanya 2. Itu ada yang 3 roda kata di bawah. Nggak, aku kalau aku sih makanya kadang minta tolong sama hostnya untuk tertawa. Kenapa? Karena kalau aku nggak pernah pakai soundcard gitu Pak De, harus stay, nggak bisa kemana-mana kan. Sedangkan aku ini mobile Pak De, misal aku mau beli nasi goreng, HP aku bawa, itu Pak De. Jadi nggak bisa pakai gituan. Kalau itu bawa remote-nya aja kayak gini ha, misalnya tertawa kan. Mana bisa, itu kan remote-nya misal dibawa tapi kan itunya kan ada di rumah. Oh iya. Ada yang sebesar HP itu ada itu Bang. Soundcard. Iya kebanyakan kabel. Maksudnya kan kalau tinggal colok ini kan enak, colok jeret, nah gitu kan enak kan. Makanya kalau minta ketawa itu aku minta sama hostnya, host ketawa gitu. Kadang telat juga hostnya, nggak apa-apa lah, namanya manusia ya kan. Namanya manusia ya kan. Kadang juga khilaf gitu kan. Tapi kadang disengaja juga gitu kan. Hati-hati. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hati-hati. Selamat pagi. Assalamualaikum. Apakah Anda Islam, Kristen, Protestan, ya kan? Konghucu ataupun agama kepercayaan? Silahkan Anda angkat bicara. Pak hati-hati. Monitor Pak hati-hati. Halo Pak hati-hati. Kepencet ya Pak ya. Iya, kepencet Pak ya. Oh, kepencet. Itulah ada Dimas Mafia di bawah. Kalau Dimas Mafia merasa pinter naik, tapi kalau bodoh jangan naik pokoknya kalau bodoh. Wah, trauma aku. Mana nggak mau naik gitu loh Bang Ardi. Ya berarti bodoh, bener dia nggak naik karena bodoh. Kan udah ditulis bodoh jangan naik.
Bener kan? Benar-benar. Nah, kalau pinter naik dia. Kita tangan. Nah, silakan teman-teman, saya izin mute. Ini ada kabur. Alah. Udah dibilang pinter, malah turun. Jadi tarik lagi. Iya, makanya kalau merasa pintar, naik. Kalian yang pintar semuanya bodoh. Enggak semua sih yang bodoh, cuman kamu yang bodoh. Enggak semua yang bodoh, bro. Cuman kamu kayaknya, bro. Makanya bodoh jangan naik, gitu loh. Kalau merasa pintar silakan naik. Bang Ardi, kalau kayak gitu bang poinnya, itu 2 ayat di kitab mereka harus dihapus ataupun ditipik bang. Nah ini lagi nih. Ya. Apain lu? Kenapa? Siapa naikin? Aku. Kenapa? Ya karena kamu nggak kondusif. Kan tadi saya udah izin, saya boleh jawab nggak? Kan tinggal jawab kalau ya enggak, belum dapat izin kok. Saya punya rumah kok. Ya udah, saya boleh ngomong nggak? Belum boleh. Lanjut. Nah gitu dong, diem dulu. Nah gitu. Saya masih ngomong kok. Tamu kok mau ngomong duluan loh. Yang punya rumah belum izinin loh. Ya udah lanjut. Iya ini saya lanjut. Nah ngapain kau ngomong? Saya lanjut dulu. Iya, diem dulu. Pak De Sugi, monitor. Pak De, suaranya kecil, Pak De. Masa kecil lah? Kecil, sumpah, kecil. Biasanya kewenceng loh biasanya. Ini gedean suara saya paling ya, Mas Serga ya. Bener. Gedean suara saya loh ini, Pak De. Biasanya kenceng loh. Tes 1, 2, 3. Mantap. Nah, gitu dong. Coba tes lagi, Pak De. Tes 1, 2, 3. Nah ya udahlah, nggak apa-apa lah daripada kecil tadi ya kan. Nggak enak didengerin kuping. Ya kan tadi saya ngomongnya pelan. Coba soundcardnya digedein dikit Pak De, soundcardnya. Udah pol itu. Wah, soundcardnya udah pol, ya udah nggak apa-apa. Udah lanjut Pak De, ini ada pasien yang mungkin perlu disembuhkan. Nggak tahu gejalanya apa Bang Thanks. Nggak ada gejala apa-apa. Oh nggak ada gejala, silakan Pak De. Yang kondusif ya, saya minta yang kondusif ya. Siap. Oke. Mau ditanya siap? atau bertanya? Silakan. Oh, saya disuruh tanya duluan. Jadi gini ya, niat saya di sini. Dengar. Tunggu. Sebelum masuk ke diskusi, saya tanya dulu. Abang Kristen Katolik atau Protestan atau gimana? Saya Kristen, nggak usah banyak pertanyaan. Loh, kok nggak usah banyak pertanyaan? Saya Kristen. Ya, kan iya, Kristen beda-beda, Protestan Bang. apa Pemahamannya, Katolik? Saya nggak ada Kristen yang berbeda-beda. Satu kesatuan Tritunggal Maha Kudus. Ngarang aja. Nggak ada yang beda. Kalau kira kita nggak ngerti ada oneness, ada trinitas, triteos. Itu bukan Kristen. Kita nggak Itu ngerti. bukan Kristen. Oneness, JO, Trinitas, Triteos itu bukan Kristen. Kata yang mereka Kristen Anda apa? juga bukan Kristen. Tritunggal Maha Kudus. Berarti Anda bukan Kristen juga. Kata Bukan mereka. Jadi mana yang benar nih? Kata mereka atau kata Anda? Tritunggal Maha Kudus yang benar. Itu tertulis di mana? Ya di dalam Alkitab. Iya di mana? Semuanya terus mengenai Iya di mana? Ada Tritunggal itu di Alkitab di mana, Bang? Yohanes 5 ayat 19 sampai 47 kamu baca. Wow, nggak ada di situ. Di situ justru Yesus ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya baca semuanya. Bagaimana dia Trinitas? Baca semuanya. Iya, salah satunya udah aku kutip itu. Nggak bisa salah Aku tidak satunya. dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di dalam Yohanes 5 ayat 36, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapak kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapak yang mengutus aku. Dia di situ banget tadi. utusan. Ya, gini, ini kan kita kan mau meluruskan Tritunggal itu di mana tulisannya. Bapakku katanya kan berarti dua pribadi kan, Bapa dan ku. Bapa dan aku ada dua. Satu lagi Roh Kudus. Ini dulu kita luruskan. Makanya saya bilang Iya, di mana di situ Yesus ngaku dia adalah Trinitas. Di situ dia ngaku utusan. Kalau Trinitas itu satu hakikat dia. Sementara menurut Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus.
Kata Bagaimana siapa? dibilang Trinitas? Kata siapa? Yohanes 13. Bentar, saya Ini Yohanes kalau 13, sampai 16. Bentar, ini kalau Yohanes berapa? ini kalau sampai muncul kertas suci. Yohanes berapa? Yohanes berapa, Pak? Yohanes 13, 16. Tunggu, saya kalau baca Alkitab nggak mau dari langsung 16, langsung dari ayat 1. Ya udah dari kejadian aja, dari Emangnya kejadian. hilang kalau kau baca di ayat 1 ayat 16-nya hilang. Iya, secara keseluruhan harus dibaca supaya dapat makna dan esensinya. Kalau cuma satu ayat nggak bisa. Terus masalahnya apa di ayat 16 itu kenapa? Yesus ngomong seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Nah, Anda tadi membawa Yohanes 5 ayat 30 ayat berapa 19 sampai ayat 47, di situ di sela-sela ayat itu Yesus ngaku utusan. Itu bukan. Iya, saya seorang Kristen tidak menyangkal kalau Yesus adalah utusan, imam, sebagai manusia, sebagai imam besar, sebagai rasul. Itu saya tidak menyangkal. Iya, kalau dia utusan berarti dia bukan sang pengutus, bukan makanya Tuhan. saya bilang tetapi. Sementara Trinitas itu tiga-tiganya Tuhan. Bentar, makanya kan saya belum jawab nih. Tetapi dia bukan utusan, bukan imam seperti manusia biasa. Apapun itu. Bentar. Apapun itu, Bang. Kamu Kalau dengar status nggak? dia utusan, Kamu dengar tetap nggak? tidak sama dengan yang mengutus. Iya, makanya kamu dengar dulu pernyataan saya. Dengar dulu pernyataan saya. Maaf. Ini selama Dengar dulu pernyataan saya. Tunggu, Bang Bram ini loh. Ini masih diskusi antara Pak Disuki dan Bang Tengs ini. Kok Anda sabar dulu Bang Tengs? Saya ngomong ini loh. Oh, iya. Sabar dulu, saya tengahin dulu loh. Ini Bang Bram ini siapa gitu loh? Kok tiba-tiba masuk kok nggak sopan gitu loh? Diam dulu, di-mute dulu. Tunggu nanti kalau udah selesai atau misal Bang Tengs minta bantuan baru gitu. Lanjut, Tengs. Ya, jadi gini, untuk mengenal Yesus Kristus, kamu harus paham dulu siapa pribadinya dan apa di dalam dirinya. Pribadinya adalah Allah, Sang Pencipta, Ilahi. Di mana itu ayatnya? Yuk, Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Menurut Yesus Kok sendiri. menurut Yesus Kolose 2 ayat 9? Karena menurut Yesus, dia tidak pernah berkata begitu. Kata siapa? Yesus. Yakin kamu? Aku Iya. ada sebelum dunia ini ada, dia kata seperti itu. Apakah dia bukan Tuhan? Oh, bukan. Jadi dia apa? Manusia apa? Dia ada sebelum Abraham ada, artinya dia Bukan hanya diciptakan Abraham, sebelum Abraham dunia ada. ini ada, sebelum Wahyu 3 dunia ayat ada. 14. Sebelum Dan tuliskanlah dunia kepada ada. malaikat jemaat di Bukan Laodikia. hanya Abraham, sebelum Inilah dunia ini firman ada. dari amin saksi yang setia, ya, dan benar permulaan dari ciptaan Tuhan. Jadi di Wahyu 3 ayat 14 Yesus permulaan dari ciptaan Tuhan. Kalau dia ngaku aku ada sebelum Abraham ada, oke. Artinya apa? Dia sudah diciptakan sebelum Abraham. Wahyu 3 ayat 14 kau baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Yesus ciptaan Tuhan yang pertama kali. Tuh, Ini Al-KTP ini Pak D kayaknya Pak D. Al-KTP ini Pak D. Bentar gini. Bener nggak? Satu ayat itu aja. Bener nggak Al-KTP nggak? Bukan satu ayat. Bro. Saya punya banyak dukungan. Pak D ini Al-KTP bukan? Hah? Host, bentar saya selesaikan dulu. Ini Al-KTP bukan? Kalau macet baru kamu masuk. Ini kan enggak, ini Al-KTP bukan? Al-KTP apa? Kamu Al-KTP bukan? Bukan. Yakin? Carilah dulu Yakin. dia. Al-KTP siapa Al-KTP? Enggak kenal. Ini Bram ini siapa sih? Kau nanti kalau ngomong enak gitu. Biar lu jabarin dulu. Ya udah lu diem dulu, kuceluk. Saya yang punya rumah ini. Kenapa kau jadi atur saya? Kau turun ke bawah. Kan saya tendang. Jangan kurang ajar sama saya. Lanjut. Jadi dibilang saya cuma satu ayat itu aja. Oh enggak, saya punya ayat. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam bahasa Yunaninya prototokos, prototipe. Yesus itu adalah prototipenya Tuhan. Ketika dia mau menciptakan manusia, dia sudah punya prototipe. Prototipe inilah yang diciptakan pertama kali. Baca dalam bahasa Yunaninya itu. Jelas prototipe. Bang Ardi coba. Saya minta tolong Bang Ardi. Kolose 1 ayat 15 benar enggak itu ada kata prototokos Bang Ardi?
Betul Pak De, cuman nggak layak dikasih bahasa Yunani, dia nggak bisa open camp juga, nggak layak Pak De. Lanjut. Ya udah. Jadi Yesus itu ciptaan. Kalau dia ngomong aku ada sebelum Abraham ada, setuju saya. Bukan hanya karena dia sebelum diciptakan Abraham. sebelum semuanya ada. Bukan Gitu, hanya sebelum Abraham ada, sebelum dunia ini dia sudah ada. Lah iya, betul, tapi dia diciptakan. Bukan diciptakan, dia pencipta. Wahyu 3 ayat 14 kau bantah. Apa itu isinya? Wahyu 3 coba. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Terus baca terusnya, jangan satu ayat aja. Ayat silakan baca, saya bawa itu bantah kalau bisa. Ayat selanjutnya tidak mengatakan dia nggak diciptakan. Kamu tahu nggak latar belakang tertulis itu kenapa? Udah bantah aja, nggak usah banyak. Ya kamu tahu nggak latar Tunjukkan kepada belakangnya? saya bahwa Yesus bukan ciptaan. Apa alasannya? Ya, dia memang sang firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Kalau itu kan salah sebut ayat kan? Yohanes 14 bukan 18. Kan saya bilang ayat 1 sampai 18. Nah, di ayat 13 Bang kau baca Bang. Bukan cuma Yesus yang kejadiannya firman jadi manusia. Siapa? Di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang, baca baik-baik, orang-orang yang diciptakan, yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Ya, kamu tahu nggak artinya itu apa? Artinya Tuhan itu maha kuasa menciptakan segala sesuatu. Yakin kamu? Di ayat 1 kamu baca nggak? Pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu adalah Allah. Ya kan? Ilahi berarti kan? Di ayat 13-nya, tunggu. Di ayat 13-nya. Satu-satu kita bahas, satu-satu. Jangan langsung 13. Apa sih? Satu-satu kita bahas. Kamu nyerocos saja, saya ngomong kamu apa sih? Satu-satu kita bahas dari ayat 1 sampai 18 kita bahas. Jangan langsung 13. Mau? Lah kau tadi langsung loncat ke ayat 14. Mana ayat 14? Saya bilang kan ayat 1 sampai 18. Iya, saya ayat 1 sampai ayat 13. Sudah. Sampai 18. Dari ayat 1 sampai 18 kita bahas satu persatu supaya kamu paham. Ya, silakan. Mau? Apa? Mau, silakan. Oke ya, kita bahas ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti firman itu Allah apa bukan di situ maksudnya? Firman itu di situ dikatakan Allah. Iya, berarti Allah kan? Iya kan? Berarti Allah kan? Di ayat 1 itu ya. Udah, saya lanjut ayat 2 ya. Udah fix nih, firman itu adalah Allah ya. Oke, ayat 2. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti apa? Dia pencipta apa bukan di situ? Bukan. Dari mana bukan penciptanya? Matius 19 ayat 2. Jangan lari ke Matius 19 ayat 4 kau baca. 1 ayat 1 sampai 18. Matius 19 ayat 4 kau baca. Jangan loncat-loncat. Kata Yesus, dengar. Kata Yesus. Dengar. Kan Anda tanya, saya jawab. Jangan lari-lari. Anda kan tanya, saya jawab. Tadi kan kita sudah fix. Bentar dulu, saya jawab ini. Anda kan bertanya apakah Yesus sang pencipta? Saya pakai pernyataan Yesus sendiri. Di dalam Matius 19 ayat 4 Yesus berkata, bukan tidakkah engkau membaca bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula? Di situ Yesus merujuk kepada oknum lain. Bukan Yesus sang pencipta. Kan saya sudah bilang. Tidakkah engkau membaca Dia yang menciptakan manusia sejak semula, laki-laki dan perempuan? Mana Yesus mencipta? Kalau menurut Yesus sendiri dia bukan sang pencipta. Sebentar Pak De. Jadi saya sudah bilang. Jadi kan saya sudah bilang bahwasanya kalau mau diskusi sama Pak D atau sama kita itu yang bisa jadi tamu, jangan mau jadi pembantu. Kalau jadi pembantu saya usir. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 3 yang menciptakan siapa? Tuhannya Yesus. Tidak ada yang jadi, ya kan? Selain apa yang dia mau. Makanya kita tafsir pakai Matius 19 ayat 4. Yesus berkata, tidakkah engkau membaca bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula? Itu juga yang dikatakan dalam Yesaya 44 ayat 24. Aku menciptakan langit dan bumi seorang diri.
Gak pakai Yesus. Gitu loh. Dada aja kau itu. Mau tipu-tipu? Gak bisa. Kecuali bukan Bible berjalan bisa kau tipu. Tapi kalau itu diikutin Pak De, kalau itu diikutin, wallahi demi Allah, nggak ada 5 menit stroke dia. Serius, stroke. Kalau itu saya ikutin dan saya menggunakan metode kertas suci, stroke kamu, stroke serius. Kena sendiri di situ. Oke, naikkan lagi ya. Kalau gini, kalau Yohanes 1 sampai ayat 18 itu bukan perkataan Yesus. Mana yang lebih akurat, pernyataan Yesus sendiri atau perkataan orang? Kalau Yesus sendiri mengatakan ada Tuhan yang lain. Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan, pencipta langit dan bumi. Matius 11 ayat 24. Yesus bersyukur kepada Tuhan, Sang Pencipta. Oke Pak De, kita naikkan lagi. Saya izin masuk ya Pak De. Kita silakan, gunakan nih. Silakan. Kita gunakan. Sekarang saya ikutin dia nih. Saya ikutin dia. Yo, apa. Oke, saya ikutin ya. Bentar. Sabar dulu, tenang. Bentar, saya sabar, tenang host, kasih besar host. Sabar. Loh ini loh, saya ikutin ini loh. Saya ikutin ini loh. Berarti kita bahas Yohanes 1 sampai 18 ya? Iya, oke, Yohanes 1 ayat 1 dulu ya. Sampai 18 ya? Iya, 1 dulu. Jangan kan? lari-lari ya. Iya, 1 dulu kan? Sampai 18 Baik. ya? Iya, 1 dulu tapi kan? Iya, lewat sampai 1 18 enggak? ya? Iya. Jangan lari-lari ya? Enggak lari. Oke ya. Pada mulanya, saya tulis ya, bentar ya. Yo. Nih. Pada mulanya Saya bacain ayat 1-nya. Oh, enggak perlu, saya sudah hafal. Enarki, hologos, kai hologos, en prosoteon, kai theos, en hologos. Saya lebih hafal dari kamu, sorry. Pada mulanya adalah firman. Jangan lari-lari, saya ikutin nih. Loh, wong ditulis kok jangan lari-lari nih orang. Iya, soalnya Pak di kamu tadi lari. Nih orang. Ini saya tulisin dulu. Ini saya tulisin dulu. Yuk, lanjut. Nah, pada mulanya adalah firman, oke? Firman itu, tunggu bentar. Nah, itu. Firman itu bersama dengan Tuhan. Allah, dia mengatakan Allah, ya udah Allah ya, Allah tuh Allah. Double L. Oh, nggak bisa. Di sini double L. Ya terserah kamu di situ. Yaudah, saya nulis di sini, yang penting bacanya Allah kok. Lanjut. Dan firman itu segala sesuatu ayat 3-nya. Dan firman ini baru ayat 1 kuceluk. Firman ini itu baru ayat 1 ini. Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, iya, saya tulis dulu. Dan firman itu. Oh iya, ditulis dulu. Oke. Firman itu apa, Bang? Firman itu apa, Bang? Sebentar, Pak De. Gak apa-apa. Sabar. Oke, kita cek ya. Ini Yohanes 1 ayat 1. Kita tulis dulu Yohanes 1 nomor 1. Oke ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Betul? Ya. Berarti firman ini sama dengan Allah. Betul? Ya. Pertanyaan saya, sama ini berbeda atau tidak? Satu kesatuan. Saya nggak tanya itu. Arti sama ini berbeda satu sama lain atau tidak? Satu kesatuan. Saya nggak tanya itu. Saya ulangi lagi. Sama ini berbeda atau tidak? Satu kesatuan bersama-sama. Saya nggak tanya itu. Ini sama dengan ya. Firman itu bukan adalah sama dengan bersama-sama, bukan sama dengan beda sama. Firman dengan itu adalah Allah. Apa definisi adalah? Saya tanya. Iya, bersama-sama dengan Allah. Saya nggak tanya itu. Saya tanya sekali lagi. Apa definisi adalah? Kamu yang lebih tahu dari saya. Saya nggak tanya itu, bro. Saya tanya definisi adalah apa? Firman itu bersama-sama. Saya nggak tanya itu. Sekali lagi saya ulang. Saya ulang lagi ya. Saya ulang ya. Pelan-pelan kita ya. Apa definisi adalah? Silakan. Adalah itu adalah. Lah iya, definisinya apa? Lu kok ngerti bahasa Indonesia? Menyatakan sesuatu. Lu kok ngerti bahasa Indonesia? Menyatakan sesuatu. Loh, di mana tertulis begitu? Loh, kamu nanya adalah itu apa dalam bahasa Indonesia? Menyatakan sesuatu. Kamu di KBBI manusia, ada begitu. Kamu adalah manusia. Berarti di KBBI ada begitu ya?
Ada? Emang adalah apa menurut kamu? Menurut kamu apa? Lo enggak, saya tanya Kan kamu. sudah saya jawab, adalah itu adalah menyatakan sesuatu. Kalau menurut kamu apa? Identik atau sama dengan? Ya itu menyatakan sesuatu kan? Sama dengan kan? Lah, menyatakan sesuatu. Loh, mana ada? Kita cek menyatakan sesuatu, ada nggak ya? Ada nggak ya? Ini nih. Kamus Besar Bahasa Indonesia ada nggak menyatakan sesuatu? Yang pertama, identik. Yang kedua, sama maknanya dengan. 3, termasuk dengan kelompok atau golongan. Loh, mana menyatakan sesuatu mana? Emang sama maknanya sama maknanya dengan menyatakan sesuatu apa tidak? Mana menyatakan sesuatu mana? Lanjut yang mau jadi pertanyaan ada nggak? apa? Ada nggak? Yang jadi pertanyaan apa? Enggak, saya tanya ada nggak menyatakan sesuatu? Ada nggak? Enggak, saya permalukan dulu, sabar. Ada nggak menyatakan sesuatu? Yang dibahas itu maknanya, bukan adalahnya. Sabar. Bocah. Tenang dulu, tenang dulu ya, sabar ya. Ada nggak? Ada atau tidak di sini menyatakan sesuatu? Tulisan ada nggak? Itu tidak ada masalah, nak menyatakan. Loh enggak, itu masalah itu. Enggak, saya tanya, ada atau tidak di sini sesuai yang kamu katakan gitu, sesuai nggak di sini? Sesuai nggak? Sama maknanya dengan menyatakan sesuatu. Saya nggak tanya itu, bro. Saya nggak tanya. Sesuai atau tidak? Bocah. Loh, kok nangis? Yang dibahas ini kan Yohanes 1. Loh, nangis kan? Nangis. Makanya kalau mau main definisi, mau lanjut bro. Apa enggak kamu? Loh, jawab dulu. Ada nggak ini yang kamu katakan tadi menyatakan sesuatu? Lanjut, nggak ada, lanjut. Enggak. Kalau nggak ada, berarti kamu salah, betul? Iya salah, lanjut. Oh, kalau salah minta maaf dong. Enggak dong, apa minta maaf? Lu kan salah. Lanjut yang satunya. Ayo minta maaf dulu. Nggak bisa, minta maaf dulu. Bocah. Loh, kenapa kok jadi emosi, Bang? Ya memang lu bocah. Lu kenapa marah? Kenapa nangis, Bang? Kenapa nangis? Jangan nangis ya. Jangan nangis, oke ya. Sama maknanya dengan. Ya. Ini sama dengan bukan? Lanjut. Sama bukan? Yang jadi pertanyaanmu apa? Enggak, ini sama bukan? Itu tulisannya sama dengan. Lah iya, sama nggak? Sama dengan tuh sama nggak? Firman itu adalah Allah, ya lanjut. Saya nggak tanya itu. Sama dengan itu sama atau tidak sama? Firman itu adalah Allah. Saya ulangi lagi. Sama dengan itu sama atau tidak sama? Sama dengan Allah. Loh. Lah ya, pertanyaan saya, sama dengan ini artinya apakah sama? Ini saya tulis ya. Saya tulis. Iya, udah sama dengan Allah. Firman itu sama dengan Allah. Oke, baik. Firman itu sama dengan Allah. Betul ya. Ini? Betul? Iya. Betul, oke. Berarti tidak berbeda kan, betul? Iya. Betul ya? Berarti Allah sama dengan firman, betul? Iya. Betul? Oke, baik. Kita masih Yohanes 1 ya. Kita bahas dulu sampai tuntas ya. Oke? Boleh. Oh, baik. Ini saya centang karena Anda sudah menjawab ya. Firman sama dengan Allah, Allah sama dengan firman. Pertanyaan saya. Apakah ini ya? Apakah Allah bentar. Ribet deh. Sabar lu, santai lu. Tenang dulu. Kenapa kok galau gitu, kenapa, bro? Bisa nggak santai? Langsung aja nanya, nggak usah nulis. Iya. Gitu. Apakah Allah mempunyai firman? Nah, jawab. Punya ya? Saya tulis ya. Punya. Apakah sekarang punya Allah? Nah, sekarang apakah firman punya Allah? Mempunyai Allah? Ayo jawab. Ayo, kena kan? Apakah Allah mempunyai firman? Punya. Apakah firman mempunyai Allah? Jawab ini loh. Punya. Apakah firman, dengerin dulu. Iya, punya. Apakah firman mempunyai sudah Allah? Saya jawab punya. Oke, punya. Berarti firman punya Allah. Ya, mempunyai Allah, bukan punya, mempunyai. Loh, ya mempunyai. Iya. Oke, punya. Iya. Oke, punya. Yang ketiga. Apakah? Sabar dulu. Sabar. Apakah Allah? Sabar dulu. Apakah Allah berfirman? Berfirman nih, benar. Firman. Benar, betul? berfirman, iya. Benar.
Apakah firman beralah? Ini mau dijawab Bible. Sabar dulu. Apakah? Sabar dulu. Makanya satu-satu. Sabar dulu. Apakah firman beralah? Apakah firman beralah? Iya. Ya, ini ngomong gitu loh Pak De. Sabar dulu. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Tenang. Tunjukkan Allahnya firman kepada saya, silakan. Firman itu adalah Allah dari firman. Mereka tunjukkan Allahnya firman. Enggak, sekarang saya tanya. Tunjukkan kepada saya Allahnya firman. Nah, jawab. Tunjukkan ya, nih, tunjukkan. Sabar. Tunjukkan. Tunjukkan Allahnya firman. Kalau firmannya Allah kan oke, kita udah lihat ya kan. Sekarang tunjukkan Allahnya firman. Tunjukkan. Boleh saya jelasin? Enggak, jawab dulu. Boleh saya jelasin enggak? Jawab dulu. Boleh saya jelasin enggak? Enggak bisa kalau jawab. Kamu egois. Kamu anak-anak di sini. Masa saya enggak boleh jelasin? Sabar Berarti dulu. kamu anak-anak di sini. Bocah. Masa saya enggak boleh jelasin? Dulu. Jangan nangis. Jangan nangis. Bocah. Sekarang tunjukkan kepada saya Allahnya firman. Silakan. Boleh saya jelasin enggak? Ya tunjukkan dulu, baru jelasin. Pakai ayat. Tunjuk ayatnya dulu, baru jelasin. Boleh saya jelasin nggak? Iya boleh, tapi tunjuk ayatnya dulu. Jangan dibantah ya. Loh, tunjuk ayatnya dulu. Iya, jangan dibantah ya. Iya, silakan ayatnya. Oke. Tunggu aku cari. Tunjukkan Allahnya firman. Nah, silakan. Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14. Bentar, aku buka dulu ya. Nggak ada di situ. Diam dulu, Bible berjalan. Aku nggak sama-mu. Coba baca di situ, Bro. Di situ, jangan ngibul. Sabar. Coba. Yohanes berapa? Aku jawab, kamu bantah gimana? Ya, Yohanes berapa? 14 ayat 10. 14 ayat 10. Ada nggak Allahnya firman? Ini, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam apa ini? Apa ini? Baca sampai selesai dong. Loh, ini 14 nomor 10 kan? Ini saya baca ini itu nggak lengkap itu. Oh ya udah, silakan lengkap. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini nggak bahas Bapa, Bro. Ini bahasnya loh. Tunjukkan Allahnya firman. Bapa. Allah, makanya saya tanya tunjukkan Allahnya firman. Boleh saya jelasin nggak? Loh, saya nggak bahas Bapak ini. Tadi kamu bilang sudah saya bawa ayatnya. Sudah mana di sini ada Bapak? Enggak, dari atas ada nggak Bapak? Ada nggak? Bocah ini kan sudah kasih. Loh, kok nangis? Kenapa nangis? Jangan nangis, jangan nangis. Itu kan sudah saya kasih. Sabar dulu, tenang. Tunjukkan Allahnya firman pertanyaan saya. Yohanes 14 ayat 10. Mana? Nggak ada. Ini Bapak ini, bukan Allah. Iya, Allah di situ Bapak sang sumber. Berarti kesimpulannya pada mulanya adalah Bapak gitu. Iya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Bapak dan firman adalah Bapak gitu. Bukan, firman itu adalah Allah. Loh, Allah Bapak bukan? Allah dapat dibedakan tapi tidak. Nih, saya tulis nih Allah. Kalau itu nanti Allah, jadi J1. Sabar. Gitu, Allah itu sama dengan Bapak atau bukan? Jawab. Allah itu ada 3 pribadi sebagai Enggak, saya enggak tanya. Bapak. Allah punya berapa? 3 pribadi. Oke, saya tulis Allah punya 3 pribadi, terus Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, 3 pribadi, 1 Bapa, 2 Putra, dalam kurung Firman, Sang Firman. Iya, oke, 3 Roh Kudus RK ya. Dalam kurung Sang Firman situ. Iya udah, Firman nih. Firman ya. Oke, pertanyaan saya, ketiga pribadi ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Nih. Ketiga-tiganya, dengar, saya jawab nih ya. Ini pertanyaan ya, apakah, nih saya tulis dulu ya, Iya. Ya, saya tulis. 3 pribadi ini, apakah, ini pertanyaan ya, berarti ya, apakah A, ketiga-tiganya Tuhan, atau B, ketiga-tiganya bukan
Tuhan. Yang mana? Ketiganya Tuhan. Berarti ketiganya Tuhan ini ya. Baik, saya tulis ketiganya Tuhan. Betul ini, Bang? Iya. Oke, tiga ini dilambangkan dengan ini atau ini? Satu kesatuan Allah. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya TIGA. TIGA dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia TIGA dilambangkan dengan dengan angka yang mana? 3. TIGA. Hah? 3 lah. Yang mana? Nomor 3 itu. Ini. Ya. Oke, berarti ini ya. Gini ya. 3. Tuhan. Berapa Tuhan? Mau saya jelasin apa enggak? Enggak, ini berapa Tuhan? Jawab. Kok saya enggak boleh dijelaskan? Jawab dulu berapa Tuhan? Jawab dulu berapa Tuhan? Jawab dulu berapa Tuhan? Tidak dapat dipisahkan. Jawab dulu berapa Tuhan? Di dalam satu Allah jawab dulu berapa Tuhan? Kamu berapa Tuhan? Tuhan? Ini loh. Arti Allah. Ya, nangis ya. Dibilangin gak ada yang bisa lolos dari kertas suci kok. Ngeyel sih. Bukan ya, gitu. Ini. Oke, sabar. Anda mengatakan, Anda mengatakan 3 dilambangkan dengan ini, betul? Ya. Tuhan tetaplah Tuhan, betul? Iya. Kesimpulannya apa? Di dalam kekristenan. Baca dulu. Baca ini dulu. Bukan gitu. Harus ada sumbernya juga. Harus ada sumbernya. Baca dulu. Harus ada sumbernya. Baca dulu. Kamu mengatakan. Pemahaman Oke, kamu mengatakan sabar. Kamu mengatakan ketiganya Tuhan, betul? Tuhan memang ketiganya betul? Tuhan. Ini bahasa Indonesia, betul? Benar. Betul ya? Oke, sekarang saya tanya nih. Boleh. Ini saya punya kertas. Ya. Oke ya, saya punya kertas. Sabar bentar ya. Ini kertas 1, kertas 2, kertas 3. Benar. Apakah ketiga-tiganya kertas atau ketiga-tiganya bukan kertas? Ketiga-tiganya kertas. Berapa kertas? 3. Pinter. Sekarang saya tanya. 3 pribadi ini Anda katakan ketiga-tiganya Tuhan, betul? Iya. Berapa Tuhan? Nggak bisa kamu samakan sama kertas tadi, karena penjelasannya ada di dalam Alkitab. Saya berikan. Kau turun, botol kau. Turun. Udah jelas kok. Gimana lah? Kan? Aduh, mampus dikit. Mampus kau. Saya buat malu. Nih, saya tulis nih. Malu. Malu. Terima kasih teman-teman Kristen sudah menyatakan kepada kami ternyata Tuhan Anda ada 3 Tuhan. Pak Desugi, dia sudah mengatakan 3 Tuhan. Ketiganya Tuhan. Gimana Pak De? Sudah aman ya? Ketiganya Tuhannya berat. Memang kalau memang konsep Tritunggal, Trinitas itu kalau memang dibahas secara akal sehat ya. Saya mengatakan di sini adalah akal sehat, teman-teman. Akal sehat ya. Saya mengatakan di sini akal sehat. Itu akan ketemu 3 Tuhan. Kebalikan dari sehat apa? Host. Apa kebalikan sehat? Beleng-beleng, sakit. Kalau secara akal sakit. Iya, berarti Yesus palsu, berarti ada Yesus